Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal ghadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur atas limpahan nikmat Allah SWT, kita pada pagi hari ini bertemu kembali di majelis yang mulia ini melalui media sosial kita. Masih di tengah-tengah kita diuji oleh Allah dengan pandemi COVID-19 ini di bulan Syawal. Semoga tanpa mengurangi yaitu pertemuan kita dengan bertatap muka, Allah masih menjadikannya sebagai amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabatnya juga pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Syawal, bulan di mana yang dimaknai sebagai bulan peningkatan. Apa yang mestinya harus meningkat di dalam diri kita adalah setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan, adalah tentulah yang harus meningkat di dalam diri kita adalah ketakwaan. Akan tapi bukan hal yang mudah untuk meningkatkan ketakwaan, adalah banyak tantangan-tantangan. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk bersegera menjalankan, yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya guna menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wasari'u, dan kalian bersegeralah, ila magfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga. Di mana Allah gambarkan surga ini, arduha, luasnya, as-samawati wal ard, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, bahwa ketika Allah mensyariatkan puasa Ramadan itu adalah untuk membentuk pribadi yang takwa. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita sebenarnya segera menuju ketakwaan. Ketika Allah katakan wasari'u ila magfiratin, dan yaitu bersegeralah menuju ampunan, magfirah itu akan kita dapat. Ampunan Allah akan kita dapat manakala kita mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Karena yaitu al-hasanatu yudhibna sayyi'at, karena setiap amal kebaikan itu akan menghapus yaitu keburukan atau dosa-dosa. Maka ketika kita ingin mendapatkan magfirah, ampunan dari Allah, maka kita segera menjalankan perintah Allah, ya, sehingga kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga itu pun menjadikan kita itu terjauh dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Nah, di mana Allah kemudian jangankan buah dari, yaitu ketika kita mendapatkan ampunan, tentu kemudian kita mendapatkan surga yang Allah janjikan, wa jannatin, ya, wa jannatin, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga ini digambarkan oleh Allah luasnya seluas langit dan bumi, dan Allah katakan uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa.
Nah, inilah Bapak Ibu yang rahmati Allah, pentingnya kita bagaimana di bulan Syawal ini meningkat ketakwaan kita, minimal kita istiqomah di dalam ketakwaan itu, yaitu bagaimana kita bisa menjaga amalan bulan Ramadan di dalam bulan Syawal ini. Nah, sebelumnya kita perlu merefresh kembali apa itu sebetulnya yang dimaksud dengan ketakwaan. Nah, secara bahasa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, takwa ini adalah dia berasal dari kata yakni dia dikatakan gini, wa taqwa al muradatu huna ma'khudatun minal itiqai, yaitu kata takwa di sini adalah diambil dari kata itiqa. Wa huwa ja'alaka hajizan bainaka wa baina ma takrahu, yaitu ketika engkau menjadikan ada hajizan, yaitu penghalang, atau menjadikan ada tameng antara dirimu dan apa yang Allah SWT larang. Jadi takwa itu boleh dikatakan dia adalah seperti perisai, perisai. Nah, secara bahasa demikian. Oleh karena itu juga kalau Imam Al-Khusairi, beliau melihat takwa itu dari asal katanya. Jadi ada ta, kemudian qaf, ta, kemudian qaf, wawu dan ya. Nah, taknya itu dimaknai dengan tawadhu, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang tawadhu. Qafnya itu adalah qanaah. Orang yang bertakwa itu orang yang dia qanaah terhadap pemberian Allah SWT, dia menerima pemberian Allah SWT walaupun sedikit, Kemudian wawunya itu adalah wira'i atau wara', yakni menjaga kehormatannya, menjauhi hal-hal yang subhat, dan ya-nya itu adalah yakin, di mana yakin yang dimaksud adalah yakin dengan pengawasan Allah SWT, yakin bahwa kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Oleh karena itu, beliau Imam Khusairi memberikan satu gambaran bahwa orang yang bertakwa itu orang yang punya, yaitu sifat tawadhu, sifat qanaah, kemudian sifat wara' dan sifat yakin. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, ini Masya Allah. Itu kalau Imam Khusairi. Nah, sekarang bagaimana dengan para ulama lain? Misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan at-taqwa fa'ala ma amarallahu bihi wa taraka ma nahallahu anhu. Jadi takwa itu adalah fa'ala, mengerjakan ma amarallahu bihi. Jadi apa yang Allah perintahkan, wa taraka, dan meninggalkan ma nahallahu anhu. Jadi apa yang Allah larang. Jadi takwa itu adalah yaitu mengerjakan apa yang Allah telah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Adapun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia mengatakan wa amma taqwa fa haqiqatuha al-amalu bi ta'atillah imanan wa ihtisaban amran wa nahyan fayaf'alu ma amarallahu bihi imanan bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi wa khaufan min aidihi. Jadi wa khaufan min wa'idihi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa takwa itu adalah hakikatnya mengamalkan, yaitu beramal dengan ketaatan kepada Allah, didasari iman dan mengharap ridhonya, baik itu menjalankan perintah-perintahnya maupun meninggalkan larangan-larangannya. Jadi fayaf'alu ma amarallah, maka dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, bihi dengannya, imanan dengan keimanan, bil amri wa tasdiqan bi wa'dihi, yaitu dengan keimanan terhadap yakni perintah-perintahnya dan membenarkan janjinya. Wa yatruku manau anhu imanan,
dan meninggalkan setiap apa yang Allah larang dengan mengimani larangan-larangannya itu, wa khaufan min wa'idihi, dan takut akan ancamannya. Nah, jadi ya, adapun Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan berpendapat bahwa aslu taqwa ayyat ja'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdhuruhu wa qiyatu wiqayatun taqihi minhu. Jadi yang namanya takwa itu adalah ya, seorang hamba menjadikan antara dirinya dan apa yang ia takuti, ia takut, dan yaitu wiqayah, ya, sehingga dia tidak tersentuh olehnya. Jadi yakni bahasa lainnya, sederhananya, bahwa takwa itu adalah seseorang menjadikan antara dirinya dan sesuatu yang Allah SWT larang itu wiqayah, yaitu tameng. Nah, sedangkan Imam Ibnu Katsir, Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, menjelaskan bahwa takwa itu ismun jami'un li fi'li ta'ati wa tarkil mungkarati. Jadi yang namanya takwa itu adalah isim, kata benda yang mencakup perbuatan taat, jadi melakukan ketaatan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang atau apa-apa yang mungkar. Nah, jadi takwa itu adalah merupakan kata benda yang menggambarkan, yaitu seseorang mengerjakan seluruh bentuk ketaatan dan meninggalkan seluruh bentuk kemungkaran. Adapun Sayyidina Ali Karomajah, beliau mengatakan takwa itu adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitangzil wal qanaatu bil qalil wal istidadu li yaumir rahil. Bahwa takwa itu adalah seseorang ada rasa takut kepada Allah SWT yang maha tinggi, kemudian wal amalu bitangzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan, wal qanaatu bil qalil, dan qanaah, yaitu menerima dengan pemberian Allah walaupun sedikit, ya, dan wal istidadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari perhitungan amal manusia. Nah, Bapak Ibu yang rahmatillah Allah, ya, itulah pendapat para ulama tentang masalah apa itu takwa. Nah, kemudian terkait dengan takwa ini, pernah suatu ketika, yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau menanyakan tentang takwa ini kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Wa qad sa'ala Umar radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab, faqala lahu ma taqwa. Jadi suatu ketika sungguh telah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, yaitu Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tentang apa itu takwa. Maka faqala Ubay bin Ka'ab, maka berkatalah sahabat Ubay bin Ka'ab, ya Amirul Mukminin, amma salakta tariqan fihi syaukun. Qala na'am. Qala ma fa'alta. Qala Umaru usammiru an saqi wa anzuru ila mawadhi'i qadami wa uqaddimu qaddaman wa ukhawiru wa uwakhiru ukhra makhafatan an tusibani syaukatan. Faqala Ubay bin Ka'ab, tilka taqwa wa hiya tasmirun li ta'ati wa tathurun fil halali wal harami wa wara'un minaz zalali wa maqafatun wa khasyatun minal kabiril muta'ali subhanahu wa ta'ala. Jadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab balik bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amma salakta tariqan fi syaukun. Pernahkah engkau menempuh suatu jalan yang banyak durinya? Kemudian, ya, faqala na'am. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, ya, saya pernah. Qala, kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya,
ma fa'alta, apa yang kau perbuat? Kemudian qala Umar, yaitu berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, usamiru ansaki wa anzuru ila mawadhi'i qadami. Aku angkat betisku seraya memandang ke arah tempat-tempat yang akan diinjak oleh telapak kakiku. Wa uqaddimu qadaman wa ukhakhiru ukhran makhafatan an tusibani saukatan. Lalu aku memajukan salah satu kakiku atau memundurkan yang lainnya karena aku takut bila kakiku tertusuk duri. Ya. Nah, faqala Ubay bin Ka'ab, maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, tilka taqwa, itulah takwa. Fahiya tasmiru li ta'ati wa tangduru fil halali wal harami. Yakni menyingsingkan lengan baju untuk mengerjakan ketaatan, membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Wa warra'un minaz zalali wa maqafatun wa khosyatun minal kabiril muta'ala subhanahu wa ta'ala. Membedakan mana yang halal mana yang haram, kemudian bersikap hati-hati, wa wara'un, bersikap hati-hati agar tidak tergelincir dan senantiasa merasa takut kepada yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi yang maha tinggi, yaitu kepada zat yang maha agung lagi maha tinggi. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, itulah takwa. Nah, oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala yaitu menyampaikan kepada kita bahwa tujuan disyariatkannya puasa Ramadan adalah la'alakum tatakun, agar kalian bertakwa, maka sudah seharusnya Bapak Ibu yang rahmati Allah di bulan Syawal ini ada perubahan, peningkatan di dalam ketakwaan kita, minimal kita istiqomah menjaga yaitu amalan yakni ketakwaan kita selama bulan Ramadan itu. Karena Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Jadi takwalah kau kepada Allah dimanapun engkau berada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, ya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih wa la tamutunna, dan janganlah sekali-kali engkau itu mati, ya, kecuali di dalam keadaan menjadi seorang muslim, illa wa antum muslimun. Jadi wala tamutunna, dan janganlah sekali-kali engkau mati illa kecuali wa antum, kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak sekali di mana karena pentingnya takwa ini Rasulullah SAW selalu berwasiat tentang masalah hal ini, ya. Misalnya ketika Rasulullah SAW itu beliau mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi syai'atil hasanata tamhuha. Jadi bertakwalah, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi syai'atil hasanata, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Tamhuha, sehingga niscaya kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan itu. Ya. Al-Irbad telah menceritakan di dalam salah satu riwayat, sesudah makan siang Rasulullah SAW nasihati kami dengan pesan yang begitu menyentuh kalbu, sehingga membuat mata orang-orang yang hadir bercucuran dan hati mereka menjadi takut karenanya. Lalu seorang lelaki di antara mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan seperti nasihat orang yang berpamitan. Lalu apakah yang hendak engkau pesankan kepada kami? Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallahi wa sam'i wa ta'ati. Jadi aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah,
patuh dan taat. Jadi oleh karenanya ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis-hadis ini seperti misalnya yaitu hadis Rasulullah ya, di lain riwayat Rasul mengatakan usika bittaqullahi fa in. Jadi aku pesankan kepada kalian, kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah pokok segala sesuatu. Di riwayat lain Rasulullah menyampaikan usika bittaqullahi fa innaha jima'un kulli khair. Aku berpesan kepadamu yakni bitaqwallah, dengan ketakwaan kepada Allah, fa innaha jima'u kulli syai'in, karena sesungguhnya takwa kepada Allah adalah biang segala kebaikan ya. Jadi biangnya segala kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka disinilah pentingnya ketakwaan itu ya. Nah, lalu bagaimana kita yaitu dalam menjaga ketakwaan di bulan Syawal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehingga kita istiqomah ya, istiqomah di dalam ketakwaan di bulan Syawal ini. Maka ada tips-tips ya, atau kiat-kiat bagaimana kita bisa mempertahankan ketakwaan di bulan Syawal ini dengan cara yaitu memelihara amalan Ramadan ya. Jadi memelihara amalan Ramadan itu yang pertama. Apa amalan Ramadan itu? Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selama bulan Ramadan kita telah dididik oleh Allah ya, dibantu oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan mudah, karena di bulan Ramadan Allah SWT buka pintu surga, tutup pintu neraka, dan diikat setan. Sebagaimana Rasul sampaikan, idza jaa Ramadhanu futiyat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sutibat sayatin. Jadi kalau datang bulan Ramadan ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, sehingga kita lebih ringan menjalankan amal soleh di bulan Ramadan. Itu adalah dalam rangka apa? Yaitu agar kita memiliki habits, kebiasaan untuk beramal soleh. Maka kita di bulan Ramadan sholat tahajud atau qiyamul lail dengan sholat taraweh, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran ya, kemudian dan amalan-amalan soleh yang lain ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita di bulan Syawal ini menjaga amalan Ramadan, yaitu sholat malamnya misalnya. Alhamdulillah kita selama bulan Ramadan kita ini sudah biasa bangun sebelum subuh. Paling tidak seorang muslim bangun di bulan Ramadan itu jam 3, persiapan untuk sahur. Selama berapa? 29 hari Bapak Ibu, paling tidak 30 hari. Maka dalam teori psikologi, sesungguhnya ketika orang telah melakukan satu perbuatan yang sama selama 21 kali, itu akan menjadi yaitu habits, kebiasaan. Artinya yang akan menjadi refleks. Nah, padahal kita di bulan Ramadan itu berapa kali? Itu 29 hari paling tidak. Maka sudah bisa dipastikan akan menjadi habits kita bangun sebelum subuh. Hanya sayangnya, begitu kita masuk bulan Syawal, seringkali di antara kita banyak orang yaitu begitu bangun, sudah bangun bangun jam 3, lalu ingat, ini kan wis dak poso meneh. Akhirnya kemudian tidur lagi. Lah ini yang seharusnya tidak kita lakukan. Jadi begitu kita bangun, harusnya bagaimana supaya kita itu ya, yaitu menjaga amalan itu. Misalnya langsung ke kamar mandi ya, untuk mengusir rasa kantuk, menghilangkan yaitu ikatan setan. Karena setan itu kan masih ketika kita tidur, kita ini kan diikat tiga simpul ya. Dan simpul yang pertama itu akan lepas manakala kita bangun mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, atau alhamdulillah, atau ya kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Nah, ikatan kedua itu akan lepas manakala kita kemudian berwudu, dan ikatan ketiga akan lepas manakala kita kemudian takbir sholat ya. Nah, maka Bapak Ibu ini jaga amalan qiyamul lailnya
Ya. Kemudian yang kedua, amalan apanya? Baca Qur'annya. Baca Qur'annya. Bagaimana cara menjaga? Misalnya Qur'annya ini dibaca ketika sholat malam itu, ketika qiyamul lail. Ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu beli Qur'an yang besar atau sambil memegang mushaf ketika sholat itu. Ketika sholat, ya, sholat malam ini megang mushaf, baca dari Qur'an. Cara berurut. Sehingga 1 bulan khatam misalnya 1 juz, ya. Itu bisa, kalau kita mau bersungguh-sungguh bisa. Nah, ini dibaca, dijaga amalannya. Nah, kemudian amalan zikirnya, maka jangan lupa bahwa ketika kita itu jam-jam 4, jam setengah 4 itu adalah wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Maka saat-saat yang baik untuk kita membaca zikir kita. Ya. Zikir apa? Zikir istighfar kita, sayyidul istighfar, atau ya zikir yang ringkas tapi pahalanya banyak, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Misalnya ini ringkas, padat, tapi masya Allah pahalanya, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatillah, atau kemudian yaitu doa ini kita perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, itu sebanyak 7 kali misalnya. Atau doa zikir kita, bismillah masyaallah la yasukul khairallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'ailallah. Bismillah masyaallah makana min nikmatin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Jadi dijaga. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, setelah kemudian sampai kita masuk waktu subuh, maka sholat subuh berjamaahnya dijaga. Itu amalan-amalannya. Kemudian setelah sholat subuh, usahakan jangan tidur. Usahakan jangan tidur. Dijaga dengan cara apa? Bisa membaca, bisa mengikuti taklim seperti ini, ya. Kemudian baru kalau mau tidur misalnya jam-jam berapa kalau memang ngantuk, ya. Itu jam 8 misalnya, atau jam 7 kalau kita tidak bekerja, ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, itu yang pertama. Bagaimana tips agar kita menjaga keistiqomahan ketakwaan itu, yaitu tetap memelihara amalan rutin di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, hadir di majelis ilmu untuk mengupdate pemahaman kita. Karena kita dalam suasana COVID-19 ini, ya, kita sedang diuji oleh Allah, maka hadir yang dimaksud bisa menyimak melalui media kita ini. Ya, banyak ustadz-ustadz yang melakukan live streaming, ya, setelah subuh. Misalnya kita bisa pilih yang mana. Jadi yang jelas mengupdate pemahaman kita, ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu, bahwa perilaku itu tidak akan terjadi perubahan kalau tidak ada perubahan pemahaman. Maka kita harus menambah ilmu, merubah pemahaman kita. Hakikat kehidupan kita ini untuk apa? Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah, ya, giat berdakwah. Ingat, setelah kita punya ilmu ini, kita hendaknya apa? Menyampaikan dakwah atau berdakwah, karena dakwah adalah kewajiban. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatii ahsan. Jadi serulah kepada, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan nasihat baik, wajadilhum billatii ahsan, dan ya, bantalah mereka dengan cara yang baik, dengan katanya dakwah, ya. Dan karena dakwah adalah karakter seorang mukmin, ya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummati yata'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yan'auna 'anil munkar. Ini adalah perintah supaya kita berdakwah secara, yaitu berkelompok, secara berjamaah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah katakan, kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian suruh orang berbuat kebaikan, kalian cegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Nah, kaitan ayat ini,
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa khairu ummah, bahwa sebaik-baik umat itu akan terwujud manakala kaum muslimin tidak meninggalkan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar. Apabila kaum muslimin senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu dakwah, maka kita tidak boleh berdiam diri terhadap kemungkaran yang terjadi di masyarakat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah menyampaikan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati wa bilisani fa illam yastati wa biqalbihi wa dzalika taful iman. Man ra'a minkum mungkaran, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati wa biqalbihi wa bilisani wa illam yastati wa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Oleh karena itu seorang muslim ketika punya kekuasaan itu harus digunakan untuk nahi mungkar. Ingatlah, kekuasaan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita tidak punya kekuatan, maka wabilisan nih, dengan lisan, dirubah dengan lisan. Ya, dengan seperti Al-Fakir menyampaikan di media, kita sampaikan dengan yaitu cara ini, dengan lisan, ya. Wabilisani fa'ilam yasati wabiqalbi. Kalau tidak mampu dengan lisan adalah yaitu dengan apa? Dengan hati, membenci. Ya, membenci dengan hati. Ya, membenci dengan hati. Nah, membenci dengan hati karena apa? Itu adalah kekuatan kita terakhir. Wa dzalika ta'allu filman, dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Jadi membenci dengan hati itu selemah-lemah iman. Maka yang harus kita lakukan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, yakni dakwah. Karena aktivitas dakwah ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Dia adalah amaliyah para nabi dan para rasul. Jadi kalau kita ingin tahu amaliyah nabi dan rasul itu apa? Dakwah. Pekerjaan nabi dan rasul apa? Dakwah. Oleh karena itu dakwah adalah seutama-utamanya aktivitas. Ya, bahkan dia merupakan jalan kita untuk mendapatkan yang disebut dengan jariyah, al ilmu yang tafi'u bih. Itu dakwah. Nah, jadi giat berdakwah itu salah satu untuk memelihara keistiqomahan, ketakwaan. Ya, karena dengan dakwah maka insya Allah kita akan Kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah kiat yang keempat, bagaimana memelihara keistiqomahan, ketakwaan di bulan Syawal ini adalah perbanyak taubatan nasuha. Jadi ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, taubat ini Bapak Ibu dijelaskan ya oleh para ulama bahwa yang pertama ada syarat-syarat taubat. Taubat itu disyaratkan yaitu berhenti dari perbuatan maksiat yang dikerjakan, ya. Tapi harus ada yang kedua ini, yaitu menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dikerjakan. Maka tidaklah dikatakan bertobat kecuali ada penyesalan. Maka dia harus menyesal atas perbuatan yaitu maksiatnya itu. Dan yang ketiga, berjanji dan bertekad untuk tidak akan mengulangi lagi. Ya. Dan yang keempat adalah yaitu tolabul ilm, menuntut ilmu, karena orang bertobat itu tidak akan bisa merakit dirinya kecuali dengan menuntut ilmu, kecuali dengan ilmu. Dan yang kelima, apabila itu terkait dengan dosa, yaitu mendolimi seseorang, maka harus minta maaf kepada orang yang didoliminya. Ya. Nah, kalau itu kezalimannya adalah mengambil haknya, maka harus mengembalikan hak orang itu. Misalnya mengambil harta, menipu, korupsi, maka harus dikembalikan. Tidaklah dikatakan bertobat hingga dia mengembalikan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu taubat nih harus dilakukan. Dan apabila orang sudah, ya misalnya begini, orang itu usia pada kondisi di mana dia itu tua renta atau tidak bisa melakukan apapun, kemudian kalau dia mau bertobat dari perbuatan maksiat yang pernah dikerjakan, misalnya ya mencuri, dia sudah tua,
tidak mampu, udah kena stroke, kemudian dia pernah mencuri di kala muda, pernah merampok, kemudian dia bermaksud bertobat dari perbuatan merampoknya itu, maka tidak akan diterima oleh Allah tobatnya, kecuali dia itu meninggalkan kemaksiatan yang masih sering dia lakukan di dalam kondisi seperti itu. Apa itu? Misalnya kemaksiatan apa yang masih sering dilakukan dalam kondisi dia stroke itu, dalam kondisi dia yaitu sudah tidak mampu berbuat apa-apa secara fisik. Apa? Misalnya kemaksiatan ghibah, ya, ghibah. Masih suka membicarakan keburukan orang lain, atau namimah, mengadu domba. Maka tobatnya yaitu dari perbuatan merampok itu tidak akan diterima oleh Allah, kecuali dia, orang ini, yaitu berhenti dari perbuatan maksiat ghibahnya itu dan menyesali atas perbuatan ghibahnya itu, ya, dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, baru tobat dari perbuatan mencurinya, merampoknya itu diterima oleh Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Dan yang kelima, yang terakhir, untuk menjaga keistiqomahan, yakni, ya, dalam ketakwaan itu, maka berusaha hidup di tengah komunitas masyarakat yang bertakwa. Ya, berusaha hidup di tengah komunitas masyarakat yang bertakwa, memiliki jamaah kelompok yang bertakwa, ya. Nah, tapi Bapak Ibu, masyarakat ini tidak akan terwujud ketakwaannya kalau tidak seperti yang Allah katakan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau ana ahlal qura amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Walau anna, dan sungguh jikalau sekiranya ahlal qura, penduduk suatu negeri itu, aman wa taqa, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Pasti kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, masyarakat itu akan bertakwa manakala seluruh hukum Allah itu berjalan di tengah masyarakat itu. Dan seluruh hukum Allah itu akan berjalan manakala Islam itu diterapkan secara kafah, secara totalitas. Dan Islam itu akan kafah manakala ada pemimpin, ada kekuasaan, ada pemerintahan yang mau menerapkan seluruh hukum Allah SWT. Lalu pemimpin yang mana yang mau menerapkan hukum Allah SWT secara keseluruhan? Tentu pemimpin yang mencontoh kehidupan Rasul dan para sahabatnya. Ya, itulah yang pernah, yaitu menaungi seluruh kaum muslimin, yakni ketika ada satu pemerintahan yang menerapkan seluruh hukum Allah, yang akhirnya hukum Allah ini merahmati seluruh manusia, muslim maupun non muslim. Itulah yang pernah ada di dalam kehidupan ini, yaitu dengan adanya, yakni apa yang disebut dalam politik Islam. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disinilah pentingnya kita untuk selalu bagaimana di bulan Syawal ini meningkatkan perjuangan kita, dakwah kita untuk mengembalikan kehidupan Islam sehingga hukum Allah kembali menaungi bumi ini, ya, sehingga kembali hukum Allah tegak di muka bumi ini, yang akhirnya akan berikan kerahmatan bagi seluruh makhluk, bukan hanya orang-orang beriman, bahkan orang-orang non-muslim akan merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan hukum Allah SWT. Dan demikian ini sudah pernah, ya, ada di dalam dunia ini dan akan kembali ada sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita harus memperjuangkannya, karena kewajiban kita adalah berjuang, adapun hasilnya adalah Allah SWT. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini adalah betul-betul menjadi bulan peningkatan ketakwaan kita, minimal keistiqomahan kita di dalam menjaga amalan-amalan di bulan Ramadan, sehingga Allah SWT segera menurunkan pertolongannya, termasuk mengangkat pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali. Dan semoga Allah SWT senantiasa mengistiqomahkan kita di jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.